Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya semua? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Selalulah bersyukur pada zat yang telah memberikan kita kesehatan. Oh ya, jangan lupa belajar selalu dan juga jangan tinggalkan sholat. Oke? Sekarang untuk prakarya hari ini kita akan membahas tentang hasil peternakan. Pastilah sudah pernah merasakan hasil peternakan itu apa aja, ya kan? Nah, sekarang kita bahas yang pertama itu adalah daging. Daging itu berasal dari unggas dan hewan berkaki empat. Dapat ditemukan di setiap bagian tubuhnya. Daging tersebut dapat diolah dan dikonsumsi oleh manusia sebagai makanan yang mengandung protein hewani. Nah, ini anak-anak mesti kebanyakan sudah pernah merasakan daging semua, ya kan? Nah, terus untuk jenis daging konsumsi di sini ada Pak Erwin menerangkan ada 4. Sebenarnya untuk daging itu ada banyak sekali, tapi Pak Erwin menerangkan hanya 4 yang paling sering kita konsumsi. Yang pertama yaitu daging ayam, kedua daging sapi, ketiga daging kerbau, keempat daging kambing. Biasanya memang yang paling sering itu adalah ayam. Untuk sapi, terutama daerah Kudus, kita jarang sekali kita jarang sekali makan sapi karena memang di Kudus itu adatnya memang nggak boleh memotong daging sapi. Itu adat larangan dari Mbah Sunan Kudus. Nah, kita paling seringnya adalah daging kerbau. Itu untuk dikonsumsi. Dan daging kambing, terutama pas Lebaran Idul Adha. Biasanya kita pesta daging kambing dan daging kerbau. Kita masuk ke daging ayam. Daging ayam proteinnya bagus, berkualitas tinggi, dan memiliki kandungan jenuh yang lebih rendah dibandingkan dengan hewan berkaki empat. Ayam juga kandungan vitamin A-nya bagus, vitamin A dan juga berbagai macam vitamin B. Serta mineral seperti tembaga, zat besi, kalsium, fosfor, kalium, dan zinc. Nah, berdasarkan jenisnya, terutama yang dibudidayakan, ayam dibedakan menjadi 2. Ayam kampung dan ayam broiler atau ayam negeri, ya kan? Nah, kita masuk ke ayam kampung. Ayam kampung itu kalau di Indonesia biasanya untuk hewan peliharaan, dipelihara oleh penduduk yang tinggal di kampung. Dipeliharanya itu diliarkan, dilepas bebas, dia berkeliaran cari makan kemana-mana, ke kebun, ke hutan, ke sawah, ya kan? Nah, terus daging kampung disukai karena dagingnya kenyal dan tidak berlemak. Maksudnya tidak berlemak di sini itu lemaknya sedikit. Nah, terus untuk masakan Indonesia, terutama yang menggunakan ayam kampung, senangnya itu kenapa? Soalnya dagingnya itu tidak mudah hancur saat diolah. Tapi ya gitu, kita masaknya harus agak lama biar dia empuk. Jangan kita yang penting cepat. Biasanya dia keras. Terus keunggulannya kandungan nutrisi tinggi, terdapat 19 jenis protein dan asam amino yang tinggi. Kadar lemaknya rendah dibandingkan dengan ayam broiler atau ayam negeri, ya kan? Nah, terus sekarang kita ayam broiler, ayam negeri. Ini biasanya kalau kita ke pasar, dia itu sebutannya ayam pedaging, ya kan? Dia dipelihara di kandang yang besar, unggul karena apa? Dia persilangan dari ras-ras yang memiliki produktivitas tinggi. Panennya cepat gede ini. Nah, tapi ayam broiler tidak segurih ayam kampung dan kandungan lemaknya itu lebih banyak daripada ayam kampung. Untuk pengolahan untuk ayam pedaging atau ayam broiler negeri ini harus hati-hati karena apa? Dia singkat karena kalau terlalu lama dia mudah empuk dan gampang hancur seperti itu. Terus kita masuk ke daging sapi. Daging sapi ini sebenarnya dinikmati masyarakat Indonesia. Beda kalau di Kudus. Kudus dia yang paling banyak dinikmati itu daging kerbau. Karena memang yang paling banyak dipotong di Kudus itu daging kerbau. Tapi kalau kita ke pasar cari yang daging sapi tetap ada memang.
Nah, terus daging sapi, dagingnya berwarna merah. Bagian tubuh, ini sapi yang memiliki daging terbanyak itu bagian paha depan, paha belakang, bagian kepala, leher, tungkai, dan ekor. Juga moncongnya, cingur. Nah, dan juga lidah itu juga diambil dagingnya. Tapi tidak sebanyak bagian paha. Nah, untuk bagian jeruan, ini jeruan isi perut itu tidak dianggap sebagai daging. Selain direbus, digoreng, dan dibakar, daging sapi dapat diolah menjadi aneka ragam olahan seperti rendang, semur, bakso abon, dendeng, sosis, dan salami, serta kornet. Sekarang kerbau. Kerbau dia memiliki khas, dagingnya berwarna merah agak gelap. Jadi merahnya merah tua. Langsung seratnya itu lebih kasar dibandingkan dengan daging sapi. Dia lebih besar-besar seratnya. Tapi kandungan lemak daging kerbau dia lebih rendah malah daripada sapi. Untuk olahannya dia hampir sama seperti di olahan sapi. Nah, untuk kambing ini merupakan sumber gizi yang penting, terutama untuk negara kita, negara yang berkembang dan negara yang beriklim tropis. Daging kambing lebih empuk daripada daging sapi dan kerbau. Serta ini dagingnya lebih halus dan mempunyai rasa dan aroma khas yang digemari beberapa bangsa di negara berkembang. Untuk aroma yang khas ini kalau kita memang nggak bisa mengolahnya, hati-hati, kadang bau perengusnya itu keluar. Nah, kalau kita nggak bisa mengolah, makanya kita harus hati-hati. Malah ada yang seperti ini, kalau daging kambing itu tidak boleh dicuci. Malah kalau dicuci itu biasanya dia malah lebih perengus daripada ketika kita nggak cuci. Nah, terus biasanya daging kambing diolah menjadi sate dan gulai dan dah selesai. Sampai ketemu lagi di pembelajaran daring berikutnya. Insya Allah Pak Erwin rencana untuk minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian. Jadi kalian tetaplah belajar. Walaupun nggak ada ulangan harian, tetap belajar. Karena kepintaran itu nggak jatuh dari langit, tapi kita dapatkan dengan usaha dan doa. Sekian dari Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.